Langsung saja kita talim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum talim kita sama-sama diawali dengan zikir, syahadat, sholawat, istighfar kepada Allah. Seperti biasa diikuti sama-sama hadirin, lurus niat, ridha Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Salawat umi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi umi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi umi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi umi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Istighfar. Astaghfirullahal rahim. Astaghfirullahal rahim. Astaghfirullahal rahim. Doa ma'rifat kita. Ilahi anta maksudi warid loka matlubi atini mahabataka wa ma'rifataka. Tahlil zikir tahara. La ilaha illallah. Ilaha illallah. La 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 ilaha illallah.
ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ila hadiniya sholihi wa ila hadrati Syekh Qadir Jalaini bi syafaat Nabi Muhammad bismillah wa ridwallahi ya Allah ya Allah ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir taqdi hajatina pasamnya. Wa khususan abaruyah Nur Muhammad khususan ila ruhi Muhammad Nabi Yunaka wabil khusus hadiri al-mahdi khalifatul radin wabil khusus arwahi juriyatihi wa khususan arwahi muslimin mu'minin wa muslimin al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ayyina alal islam wa amitna ala sunnah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ala ahdika wa wadika masata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu wa bulaka bi ni'matika alayya wa abudan bi faqirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya qafiyal muhimat, Allahumma ya dafiyal baliyat, Allahumma ya rafi'ud darajat, Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka selamatan fidin wa afiatan fil jasadi wa jadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawwin alaina fisrakatil maut wa najata minan nari wa la qadar hisab. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Amin. Jazakumullah khairan katsira. Alhamdulillahirabbil alamin. Na ilahil ma'hud. Wassalatu wassalamu li ayasyiril hayatil wujud wa ashabil ajamil kulil mawujud salatan taqabil qulubina iman wa biha biyunal quran wa biha biyunal quran wa biha biyunal quran wa tubahi muayat wa tutahulana biha nurul jannat wa nurun na'i wa nurun najari wa ila hajikal karim subhanaka ilmalana ila ma'alam tanah innaka antal alimul hakim. Rabbi syari sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah ya Rabb, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, raihkanlah simpul pengikat lisanku agar dalam taklim ini bisa memahami dan Allah meridhoi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wajali wajiram min ahli Rabbana abdillah min ladunka rahmah wa ilana min amrina rasyada. Rabbana lurika qulubana pada ilhaitana wa ablana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ikraman wa tadiman. Jemaah hadirin wabil khusus ikhwan ya ma'ah rahimakumullah ulama anal qurama wa masyayikh anal aizah wa bi muqaddimah murabil hadal mahad asyadid al-fatah. Tentunya guru kita sahabil qadilah para iwan akhwat yang hadir maupun langsung talaki maupun yang tidak langsung semuanya diridhoi Allah wa ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Tentu puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah karena kita masih diberi waktu ya untuk bisa bertolebul ilmi di tempat ini. Dengan kodat iradahnya juga rahmatnya kita masih bisa dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan apapun juga. Tajuk yang akan kita bahas malam ini terkait masalah al-muhsyabatu dahitatatu wal wasyatatu au mutawasyitatun. Artinya muhasabah diri, koreksi diri, introspeksi diri juga terkait dengan masalah kehidupan sosial, yaitu menyangkut masalah wasatiyah atau kehidupan moderat. Bab 2, bab 1 sudah kita bahas, banyak kita putar pada pengenalan diri atau muhasabah. Diawali dengan mengetahui kelemahan diri sudah kita bahas di bab 1. Nah, di bab 2 ini agak lebih dalam tarikannya ke amalan torekot.
seorang salik gimana, seorang murid itu gimana. Mudah-mudahan Allah meridhoi dalam kajian ini. Yang namanya thariqah, kita sama tahu yang namanya torekot apa? Arti torekot? Halo, torekot apa artinya? Jalan, ya, cara, metode. Lebih cenderung kalau jalan itu kan dilakukan, ya, bukan diteorikan. Kalau jalan itu dilakukan, ya, berjalan, jalan gitu. Nah, sebut jalan itu nggak diem kan? Berarti diamalkan, ya. Tarekat itu artinya jalan. Kalau di tasawuf bisa disebut teori. Jadi tasawuf itu harus bertarekat, gitu ya. Jadi tarekah itu wadah untuk mengamalkan dari ajaran tasawuf. Jadi tarekah itu wadah pengamalan pengajaran dari teori ilmu tasawuf. Ya, jadi kalau antum mempelajari teori tasawuf, ya, itu antum harus mencari melakukan amalannya dari tasawuf itu sendiri. Nah, tentu berjalan kita punya teori, kalau tidak punya pembimbing yang ahli, walaupun kita paham teorinya, nah, karena jalan tarekah menghadap Tuhan ini banyak rintangan, ya, memerlukan pembimbing atau guru mursyid yang handal, ya, jangan sampai jalan kita itu nyasar, ya. Jadi tasawuf itu menuntut pemanifestasiannya melalui ujian-ujian kehidupan, ya. Jalan tarekah itu selalu antum kalau mau ikutin tarekah diuji, ya. Nah, hidup itu kan ujian, ya. Setidaknya pas kita diuji, tetap saja kita melakukan amalan mendekati kepada Allah, itulah salik. Bisa juga dipahami sebagai teori keihsanan kalau dalam syariat. Tasawuf itu bisa diartikan teori keihsanan. Ihsan itu kalau sholat teorinya seolah-olah Allah melihat kita, betul. Tapi prakteknya gimana? Ya, nah, nggak bisa ya kita ngelihat Allah ya, nggak bisa. Nah, itu ada di rasa. Adapun yang dimaksud dengan syariat, karena bertasawuf wajib bersyariat. Ini harus tahu bedanya. Adalah al-Islam. Ya, syariat itu wajib al-Islam. Yaitu syariat lahir yang lebih dikenal sebagai rukun Islam, ya, rukun Islam kan itu, ya. Karenanya antara syariat dan tasawuf atau teori keihsanan, ya, itu berada di akademis, stop sampai situ dia. Setuju nggak? Umumnya stop sampai situ. Nah, jadi teori keihsanan adalah tasawuf. Ya. Kalau praktek daripada syariat itu kan teorinya banyak, prakteknya apa Pak? Ya, diamalkan tiap hari di luar dari akademis kan, sholat, zakat, sama. Amalan teori tasawuf diamalkan oleh diri sendiri juga di luar. Tapi harus memerlukan guru untuk bisa menuntun mendekat kepada Allah. Jadi kalau orang yang mengamalkan tasawuf disebut orang yang bertarekat. Orang yang bertarekat harus melalui orang yang ahli bertarekat, maka disebut tarekotan. Duduk, antum berarti sudah bertarekat. Ya. Duduk sampai sini ya. Jadi perbedaannya tahu ya? Ya. Syariat, tasawuf, bertarekat. Nah, gampang ya. Nah. Syariat itu lahir yang lebih dikenal dengan rukun Islam. Karena itu antara syariat
dan teori keihsanan atau tasawuf enggak boleh dipisahkan. Enggak boleh. Dosa. Jadi apapun juga orang yang melakukan syariat tanpa menyandarkan kepada teori tasawuf juga nggak boleh. Ya, karena syariat kan cenderung kepada lahiriah. Ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabih kan di Quran. Maka nggak boleh dipisahkan. Nah. Sedangkan toreko kan manifestasi, ya, amalan, ya, teori tasawuf, yaitu dengan perbuatan afal. Kita contohnya afal siapa? Afal Rasulullah. Maka torekot itu selalu menyangkut kepada idola Rasulullah. Ya, itu contoh idolanya. Jadi tetap harus ada contohnya. Ini bertasawuf ke siapa? Ke Andung murni? Enggak. Ke saya juga melalui amalan gimana Rasulullah, ya, dalam kehidupan dunia yang tiada lain merupakan syariat dalam kehidupan dunia juga, ya. Tentunya kalau Rasulullah makomnya sudah sampai makom ihsan, ya. Nah, jadi apabila syariat adalah permulaan thariqah, iya kan? Awal berthariqah harus bersyariat, berarti awal. Maka thariqah adalah permulaan dari hakikat. Duduk. Awal mula dari thariqah adalah syariat. Awal mula dari berhakikat adalah, jawab, thariqah. Jadi kalau antum merasa ingin mengaji hakikat, harus melalui jalan thariqah. Betul? Masih ada di atas itu, masih. Berarti masih ada yang disebut ma'rifat kan? Nah, ma'rifat itu tanpa bersyariat, tanpa bertasawuf, tanpa mengikuti amalan thariqah, tanpa tembus ke hakikat, bohong. Bohong mengenal Allah. Gitu artinya. Jadi bukan berarti yang sebelumnya sudah tidak boleh berlaku lagi. Kalau antum sudah berhakikat, bukan berarti syariat tidak boleh dilakukan lagi. Duduk gak? Maka nyasar. Ya orang udah sampai ma'rifat tetap sholat, tetap puasa, tetap berhaji. Betul kan? Nah, untuk tahap berikutnya atau bahkan ditinggalkan begitu saja, ini banyak yang nyasar nih. Oh, saya sudah sampai titik hakikat, nggak perlu sholat lagi. Sesat kan? Nah, karenanya awal dari berthariqah itu adalah syariat. Isi syariat awalnya apa? Isi syariat syahadat, kemudian tobat. Tobat. Makanya di makam jalan pertama di thariqat adalah semuanya di aliran thariqat namanya makom tobat. Duduk. Wah, saya sudah juhud, udah kelas 10 Pak. Ya, ya. Makam apa dulu? Tobat. Kapan antum tobat? Tadi istighfar. Astagfirullah al-ghafurur rahim. Astagfirullah al-ghafurur rahim. Astagfirullah al-ghafurur rahim. Kenapa bisa ngomong tobat? Karena kita sudah Islam syahadat. Jadi supaya tobat kita sampai harus pakai kendaraan. Sholawat umi. Duduk. Jadi amalan yang kita lakukan tadi jelas. Ya. Nah, Allah berfirman di Quran surat Taha. Surat 20. Ayat 77. Berarti ayat 77 lahir batin harus diamalkan. Tasawuf harus diamalkan, syariat juga harus diamalkan.
amalkan, dibaca ikhwan. Walaqad ahayna ila Musa walaqad awhayna ila Musa an asri bi'ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabasha basa la takhafu daraka wa la takhsha. Dan sesungguhnya telah kami wahyukan kepada Musa, pergilah kamu dengan hamba-hambaku Bani Israel di malam hari. Maka buatlah untuk mereka jalan yang kering di laut itu. Kamu tak usah khawatir akan tersusul dan tidak usah takut akan tenggelam. Ada kata toreko? Ada? Siapa bilang toreko tidak ada difirmankan? Artinya apa? Jalan yang kering. Betul? Betul ada. Quran surat apa tuh? Nah, itu sandaran kita. Perintah toreko. Ya. Quran surat Taha ayat 77. Ya. Toreko adalah jalan kering dalam lautan. Iktibar tuh. Perjalanan seorang menuju rohnya di muka bumi ini tanpa terbasahi oleh lautan duniawi. Duduk. Duduk. Iktibar kan? Musa dengan umatnya jalan di laut, basah nggak? Enggak kan? Takubanya saroman ikan. Apa? Ikan yang hidup di laut asin. Anggap aja dunia tuh. Tapi tidak menjadi asin ikannya. Seharusnya kan ikannya semua asin. Betul. Ikan teri asin. Ditambah gula, garam baru asin, Pak. Jadi orang yang berjalan menuju Allah tidak terkontaminasi dengan kehidupan jelek dunia. Karenanya bertoreko bukanlah berarti seseorang itu harus hidup dengan mengabaikan dunia atau jadi orang miskin. Betul kan? Tapi kehidupan kekayaan antum tidak mempengaruhi, ya, tidak dibawa ke hati, tidak terkontaminasi, tidak terbasahi. Paham sampai sini? Itu dia maksudnya dalam tafsir yang lebih dalam. Kalau tafsir syariat umumnya sejarah. Betul kan? Sejarah Musa. Coba sejarah Musa sandarkan ke hukum asbab. Bisa timbul percaya, bisa timbul tidak percaya. Jaraknya jauh, waktunya. Dalam Muslim pas disandarkan ke asbab, kuncinya apa? Yakini. Namanya imani. Betul kan? Makanya jalan torekot itu sulit
digabungkan dengan asbab. Itu kata Allah. Berasbab juga lagi. Kapan nih sampai ke Allah? Gimana caranya nih, jalannya nih? Yang lebih gila lagi, nih udah dapat ilmu dari Andong nih. Jadi menuju Allah harus melalui lautan. Kita tokok lautan pakai sampai nungging antum nggak akan ketemu jalan kayak gitu kan? Setuju? Bayar itu Quran tuh. Itu sebabnya manusia tidak mungkin bisa mencapai tingkatan makrifat, mengenal Allah, mengenal Rabbnya, menemukan diri sejatinya. Ya, disebut muhasabah diri, serta misi hidupnya tidak akan tahu dengan cara menjauhkan diri dan tidak bergaul dengan masyarakat. Jadi orang tarekat harus bergaul, harus mendunia. Apalagi tidak mau berikhtiar. Pengen istri harus ada ikhtiar. Pengen kaya harus ada ikhtiar. Mendekat Allah juga harus ada ikhtiar. Untuk penghidupannya dan menghargai syariat. Oke, sampai sini arti kata kita sudah bisa menyimpulkan. Ternyata Islam itu mengajari bersyariat, bertarekat, berhakikat kalau ingin sampai makrifat. Ada di Quran? Ada. Ada kan? Ada. Ayat yang paling jelas dalam iktibar makna Taha 20 ayat 77. Siapa yang nunjukin? Yang duduk. Siapa yang nunjukin? Allah Subhanahu wa taala. Seseorang boleh saja kaya. Contohnya yang paling kaya, nggak ada yang ngalahin, Nabi Sulaiman. Nah, siapa yang paling kaya gini? Bill Gates. Bisa nyuruh nundukin jin nggak? Suruh ngambil tuh barang, bisa nggak? Makanya dia yang paling kaya. Iya kan? Tapi apapun kekayaan antum tidak boleh mengisi hatinya dengan kecintaan terhadap dunia. Kalau punya mobil jangan taruh di hati, gores sedikit nggak bisa tidur antum. Inilah yang disebut dengan juhud. Apa? Juhud. Juhud suruh miskin. Juhud intinya apa? Kaya, tapi kekayaan itu jangan dimasukkan ke hati. Itu juhud. Ajaran apa itu? Tasyawuf teorinya ada, amalan torekatnya harus diamalkan. Pas antum kaya, cuekin aja, itu bukan punya kita, titipan. Pas antum dikasih istri, cuekin aja, jangan dicuekin. Karena itu juga punya Allah katanya gitu. Bukan begitu maksudnya ya. Ada. Jadi boleh, harus. Itu yang juhud. Sesat nggak ajaran juhud tuh? Enggak kan? Betul kan? Kalau salah jalannya gimana? Gua nggak, jangan kaya. Karena kaya nggak boleh. Udah, hidup aja di hutan, makan tuh rumput. Betul kan? Gampang ya? Jangan digampangin tuh, susah kan amalannya? Apakah seseorang bisa menempuh jalan suluk? Arti suluk ya. Orang torekot tuh suluk namanya. Prakteknya, yaitu orang yang mengamalkan torekot. Orangnya apa namanya? Syalik. Apa perbedaan dengan murid? Murid tarbiyah, suluk praktek. Jadi kalau antum masih dianggap murid, harus dikasih ilmu. Kalau antum sudah syalik, harus zikir.
ikuti. Nah pertanyaannya, kalau antum melakukan jalan syalik, ada gurunya, ya, antum mendebatnya, berarti antum pengen jadi supir. Betul kan? Ada nggak bawa mobil supirnya bertiga? Bingung kan mobil jalannya? Nah kira-kira gitu. Sampai? Nah gitu. Murid boleh debat, boleh kritik. Syalik, ikuti jalannya. Mau ngedebat, itu amalan. Iya kan? Antum debat itu, pilot masuk buka. Woi, gua aja yang bawa pilot. Ngamuk gak pilot? Nah, kira-kira gitu. Ya. Jadi kita harus tahu letaknya. Ya. Jadi orang suluk adalah amalan toreko. Salik adalah orangnya. Murid adalah orang yang akan memasuki toreko tapi masih diberi nasihat dan ajaran saja. Duduk ya. Itu murid. Apakah seorang bisa menempuh jalan suluk dengan meninggalkan syariat? Jawab. Tidak. Tidak bisa. Nah ini adalah yang mustahil. Karena tarekat ujungnya adalah sholat. Betul gak? Itu bertarekat. Kan kita udah sholat, nggak perlu lagi tarekat, silakan aja sholat gimana? Kalau hati antum ingat sama dunia, nggak juhud. Allahu Akbar. 500 hadiah masuk. Ya kan? Betul? Nah, tuh. Nah ini adalah hal yang mustahil ya. Kalau antum sudah mengikuti jalan tarekat, meninggalkan syariat, halnya mustahil. Setuju ya? Jadi jalan tasawuf adalah jalan seseorang untuk mulai belajar bersyariat secara batiniah. Itulah namanya murid. Namanya apa? Murid. Dan ini hanya bisa ditempuh setelah seseorang melakukan syariat batiniah, bisa ditempuh seseorang melakukan syariat lahiriah. Fikih. Sampai aturan-aturan silaturahim. Sampai maka baru masuk ke mutasyabih. Duduk. Yang paling berat Nabi mengajarin mutasyabih, ketauhidan. Diawali dulu dengan syariat sebenarnya. Kalau Nabi dulu ditauhidkan dulu. Itu metode-metode thariqah. Ya. Jadi untuk lebih jelasnya sebelum adonan bertanya tadi, tunggu sebentar. Lebih jelasnya ya, ini. Tolong ditangkap ya. Semuanya Anda harus pakai cerita nih, pakai iktibar supaya paham. Ada sebuah kisah nyata. Ini kisah nyata yang duduk menyaksikan. Yang menarik untuk antum perhatikan sebagai berikut. Ini sharing bagi pengalaman. Mau nggak nih? Mau, supaya paham yang tadi. Suatu ketika ada seorang mursyid di sebuah tarekat di Jawa Barat. Jangan disebut. Pernah didatangi beberapa orang lelaki yang ingin bersilaturahmi. Sang mursyid bertanya, "Dari mana kalian tahu rumah saya?" Mereka menjawab, "Kami bertanya pada orang-orang di Masjid Agung kota ini." Di Jawa Barat tapi.
Kira-kira siapa ulama yang bisa kami kunjungi untuk bersilaturahmi? Banyak orang menunjukkan rumahnya di sana. Namanya Syekh Anu. Ternyata para lelaki tadi itu sekian bulan selalu pindah-pindah tinggal dari masjid ke masjid. Amalan itu namanya kuruj. Kuruj. Tahu kuruj? Tahu? Nah, ada sekarang di sini ramai itu. Dari masjid ke masjid, dakwah, toko, pintu, dakwah. Nah, ya. Dia ingin ketemu seorang mursyid. Ya. Sang mursyid bertanya lagi, apa yang kalian lakukan dengan tinggal di masjid-masjid? Mereka menjawab, kami mencari Allah, Pak. Nah, makanya orang Quraisy itu mencari Allah di masjid. Ya. Nah. Mursyid tadi kembali tanya, apakah kalian punya anak dan istri? Punya, Pak. Jawab mereka serentak. Heran sang mursyid ini. Tanya lagi. Lantas bagaimana dengan istri kalian? Siapa yang merawat dan menafkahinya kalau kalian keliling sudah berbulan-bulan mencari Allah dari masjid ke masjid? Mereka menjawab, kami tawakalkan kepada Allah. Ya, bener nggak? Bener nggak tuh? Bener nggak jalannya itu? Ini bukan ngeritik orang yang kurus ya. Kurus boleh. Tapi antum nyediain uang. Berapa bulan nih? 10 bulan. Ini makan 10 bulan. Ya, itu syarat kurus. Siapa yang kurus? Ada yang kurus sini? Ditinggalin aja anak istri kalau udah berkeluarga. Kita tawakalkan kepada Allah. Wah, keren banget nih. Ya. Maka sang mursyid ngomong lagi, mimpi kalian ini. Apa jawabannya? Mimpi kalian nih. Nah, besok nasihatnya itu aja. Mimpi kalian. Bermimpi kalau kalian ingin mencari Allah sementara syariat lahir diabaikan. Setuju? Syariat lahir apa? Seorang bapak menafkahi anak istrinya. Ada kejadian seperti itu sekarang? Ada. Banyak. Ya. Secara syariat kalian diwajibkan, wajib untuk menafkahi istri, mendidik, merawat anak, dan berbagi kewajiban lainnya sebagai ayah, suami yang seharusnya ditunaikan, wajib. Harus ditunaikan. Kalian itu mimpi praktek kalian. Adapun toreko itu sendiri mempunyai 3 tujuan. Antum bertorekat sekarang tahu nggak tujuannya? Dua tujuan yang pertama adalah mendapatkan ridho rahmat Allah. Ridho rahmat Allah. Kata siapa ini tujuan torekot ridho rahmat Allah? Di yang satu kedua ini. Kata Allah. Al-Hadid 57 ayat 28. Baca Iwan. Itu dia. Nawa itu ridho rahmat Allah. Al-Hadid. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini
Bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasul-Nya. Niscaya Allah memberikan rahmat-Nya kepadamu dua bagian dan menjadikan untukmu cahaya yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan, dan Dia mengampuni kamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Benar nggak amalan antum? Sebelum kita mendapat rahmat harus istighfar. Astagfirullahaladzim Rahim. Suruh siapa itu? Yang kita praktekkan tadi. Suruh Allah. Itulah jalan tarekat. Nah sekarang antum mengamalkan tadi, apakah taklid menurut teori, apakah disuruh Allah? Tanya. Disuruh Allah. Ini harus diketok kayak gini, karena asbabnya kuat banget sih. Dalilnya mana? Ya ada. Ya. Jadi tujuan pertama tarekat apa? Rahmat. Rahmat pertama, cahaya ridho. Cahaya itu ilmu, mengenal. Ilahi tamanutsi warido kamat lubi atimi mahabbataka wa marifat. Tujuan pertama bertoreko adalah mendapatkan rahmat pertama, yaitu cahaya iman, cahaya kesucian. Ujungnya kalau dari ridho, saroman bayi pertama kali lahir. Jadi fitrah. Yaitu suatu keadaan ketika manusia belum lagi menumpuk dosa. Keadaan ini dinamakan juga dengan al-mutaharun. Al-mutaharun, tahara tinggi, dibersihkan. Tujuan kedua. Tujuan pertama tadi rahmat. Nah, aku ini tahu nggak tujuan kedua? Halo, nanti tinggal tulis aja nanti. Apa syariat perbedaannya tarekat, hakikat, makrifat, kan pendek. Coba baca buku. Udah mahal, tebal, bingung lagi. Ya. Tujuan kedua dari tarekat adalah mendapatkan rahmat. Mendapatkan rahmat juga. Yaitu berupa rahmatnya namanya berbeda. Kalau tadi rahmat kesucian. Di sini juga rahmat kesuciannya terletak pada ruh. Itu disebut Ruhul Kudus. Suci lahir, suci batin. Yang akan mengingatkan manusia ihwal misi hidupnya. Waktu ruh antum masih suci di awal, memang ruh itu suci. Misi hidup antum mengingatkan ihwal perjalanan primordial dengan Allah. Tarekat dengan Allah. Waktu ruh itu masih jadi ruh, belum ada jasad. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbingnya dalam menjalankan misi hidup tersebut. Ini kata siapa? Bukan kata guru. Kata Allah juga. Al-A'raf 7172. Baca. Wa'id aqal surat 7.
Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, Engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, keesaan Tuhan. Sesungguhnya kami lengah terhadap hal ini. Nah, tahap kedua ini yang dinamakan makrifat. Orang yang makrifat itu gampang. Ingat bahwa antum pernah bertauhid. Enggak lalai. Kalau orang udah sampai titik itu, pas mati ingat Allah, bukan ingat dunia. Syul khotimah atau husnul khotimah? Udah. Itu yang makrifat. Kamu diingatkan lagi di awal bahwa kamu pernah bertauhid. Banyak yang lupa sekarang. Nah, itu makrifat. Yaitu tahapan ketika seseorang telah mengenal nafsnya, jati dirinya, maka akan mengenal Rabbnya. Tingkatan makrifat ini disebut orangnya syuhada. Apa? Syuhada. Itulah syuhada. Tingkatan syuhada yang tidak bertarekat perang, syahid, duduk surga. Sekarang tujuan bertarekat yang ketiga. Yang pertama apa tadi? Rahmat. Yang kedua tadi apa? Syahid, mentauhidkan Allah. Yang ketiga, enggak dong terangin, malas, pada diam aja. Berarti masih ada nih tujuan ketiga. Iya kan? Tujuan ketiga dari thariqah adalah menjadi hambanya yang didekatkan. Hamba Allah banyak, namanya qarib. Qarib kerabat, dekat kali, sahabat, bukan murid, bukan syalik. Murid masih diajarin, syalik masih ngikutin, betul? Qarib udah jadi sahabat, betul? Udah dekat. Itu sebabnya fungsi seorang pemandu, mursyid adalah membimbing salik. Betul kan? Nah, hingga sampai pada tujuan yang thariqat yang terakhir, syuhada. Setelah itu yang akan berperan selanjutnya siapa? Halo. Yang ketiga nih, yang berperan sebagai petunjuk jalan mursyid adalah ruh kamu, Ruhul Kudus kamu. Kamu sendiri yang jadi mursyid. Itulah yang disebut behiti. Apa? Behiti. Untuk berderma sebagai manusia yang syedikin. Udah ada keluar behitnya. Udah bisa kamu jalan sendiri. Perlu pembimbing. Udah ketemu behitnya kan belum? Belum ma'rifat tuh. Bahkan itu di atas ma'rifat. Itulah para syedikin. Karena itu yang disebut thariqah merupakan perjalanan kembali kepada Allah dalam keadaan masih hidup. Yang natural itu perjalanan kepada Allah is dead. Padahal potensi manusia hidup bisa mendekat qarib kepada Allah. Betul kan? Pilih mana? Kalau orang sudah mendekat kepada Allah, is dead-nya aman. Ya.
Jadi kalau ditanya torekot itu adalah perjalanan mati kepada Allah, tapi antum nggak mati beneran. Ya, dalam keadaan masih hidup di atas dunia untuk bisa menemukan diri sejati dan misi hidup tiap-tiap individu. Namun perjalanan kembali kepada Allah mewajibkan berbagai ujian berat yang harus dilalui. Orang yang sampai titik torekot wajib mendapat ujian. Siap-siap antum diuji. Itu wajib hukumnya, bukan sunat. Nah, hingga nafs manusia menjadi kuat ditempa dengan ujian dunia. Enggak, ubahnya begini. Iktibar ya. Api yang membakar logam hingga merah membara akan dapat dibentuk menjadi sesuatu yang berguna. Setuju? Ada yang bakar dulu. Ya, supaya bunuh. Itu sebabnya ujian adalah supaya hidup antum berguna. Ajan memble jule. Enggak toriko antum. Nah, dengan tempaan ujian tersebut, seorang hamba, murid, syalik akan siap menerima amanah berupa misi hidup dalam posisi percaya dan dipercaya. Maka kalau jalan torekot udah sampai titik tinggi, antum akan diuji dengan dikasih amanah. Yang jomblo dapat istri, sekali dapat istri 3. Gitu. Nggak perlu doa lagi, karena wajib dapat ujian dengan cara melalui jalan suluk. Secara seorang murid akan belajar untuk memperoleh ketenangan. Baru suluk aja akan dapat ketenangan. Ini bedanya yang harus Anung jelaskan. Anggapan secara umum ketenangan adalah hidup menjadi tentram, tenang, tidak ada ujian. Ngaco nih orang ini. Salah itu. Jadi tenang itu gimana sih? Bertorekot, dapat ujian, maka antum tenang. Bingung pula ya. Sedangkan yang dimaksud ketenangan dalam konsep tasawuf, teori ini baru, adalah tidak goyahnya hati dalam menghadapi setiap permasalahan yang datang. Menyambut masalah dengan ujian sebagai jubah keagungan. Saya diuji karena saya akan dimuliakan. Itu teori. Pas diamalin, udah menangin tuh. Memble. Nah, gimana tuh? Ujian itu hukumnya wajib, bro, bagi para salik. Wajib. Itu kata Allah. Nggak mungkin deh orang sampai tingkat makrifat nggak ada ujian. Syariat aja diuji antum. Ya. Mau lulus saja S1 antum diuji tuh babak belur dulu lu. Belajar lah, begadang lah, pergi jauh dari orang tua lah, kadang-kadang gak makan tempe, tahu, antu belau dimakan juga kan, karena ujian itu hidup. Mau dapat istri juga ujian kan. Minta ujian itu yang ringan-ringan deh. Kalau pengen ringan jangan bertorekot. Betul. Udah main aja di luar, karena konsep tenangnya itu antum salah tangkap. Masa tenang itu tidak ada ujian? Kaprah antum lah. Ketenangan dan hidup adem ayem, lancar, tanpa masalah merupakan isyarat bahwa Allah apa? Bahwa Allah apa? Tenang, gak ada masalah, santai, cari duit langsung dapat. Ya. Doa sekali cespleng dapat itu. Baik yang belum istri, ya,
kerja sebentar, belajar nggak perlu, langsung lulus S1. Wah, gembira kan? Mau kan kayak gitu kan? Tanda apa itu? Isyarat Allah. Membiarkan seorang hambanya mendapatkan bagian dunia saja. Dunia aja yang didapat. Namun tidak di akhirat yang sebenarnya hidup. Sepakat? Sepakat gak nih? Sepakat. Oh kan itu nanti. Antum banyak berani resiko sih. Nanti biarin, yang penting tenang aja sini. Habis tuh tenangnya tuh. Enggak gitu hidup loh. Karena itu ketenangan hidup yang semu. Itu semu. Justru membuat seseorang menjadi tidak lagi memiliki stimulus untuk bisa berenung, tidak merasa membutuhkan Allah. Banyak orang tidak merasa membutuhkan Allah karena dunia. Banyak. Dijamin nyesel antum. Demi Allah. Tuh. Statis tuh hidup kayak gitu. Dunia he. Sayangnya saat ini banyak sekali ungkapan, omongan yang menyatakan bahwa keagungan untuk mempelajari tasawuf adalah untuk mendapatkan ketenangan. Hidup lancar, gak ada masalah, serba cukup. Salah, tasawuf bukan begitu. Dan kalau ada masalah langsung psikolog masuk, terapi, menghilangkan. Kan gitu. Antum hakikat hidup di dunia apa sih? Siap menerima ujian. Keren. Jadi nggak perlu diterapi. Yang diterapi itu alak antum. Karena nggak dengerin si Korin. Itu yang diterapi. Masalah kehidupan sehari-hari aja yang dipikirin, diterapi supaya tenang. Doa supaya cespleng deh. Iya, ikhtiar nggak perlu, yang penting dapat istri. Ya ikhtiar itu kan mesti bawa istri pak. Ini orangnya, ini calonnya. Itu kemana ngaji ini? Nggak mau tahu lah. Gitu kan? Padahal sejak dulu tasawuf adalah jalan yang mewajibkan adanya ujian. Catat tuh. Bertarekot, bertasawuf, jalannya harus menghendaki ujian. Hukumnya apa? Wajib. Dalam setiap detik kehidupan ada ujian. Contoh, antum tasasa, buang air gadang. Diuji dulu enggak? Kalau udah diuji di sarawan antum. Sakit paru ina, tak gopo-gopo dah. Nah, ngaji sen, ujian. Enggak ada ujian. Para pengikutnya akan disucikan dan dibersihkan dengan ujian itu. Itu sebabnya masalah ada mensucikan kita. Bukan menghalangi rizki, salah antum. Ada sebuah kisah. Sampai di sini silakan nanti datang. Suatu ketika saat sedang makan siang, seorang salik bertanya kepada mursyidnya, "Pak, apakah tetangga di sekitar ini tahu bahwa Bapak adalah mursyid?" Beliau menjawab, "Ya, mereka tahu. Bahkan banyak di antara mereka yang datang kepada saya." Kemudian salik itu bertanya lagi, "Lalu mengapa kalian tidak berguru kepada Bapak?" Ini kejadian di sini. Mubashir al-Awabin kejadian itu. Kenapa nggak berguru? Kenapa nggak ikut majelis taklim? Ada datang, tapi ke atas nggak mau ke bawah. Kalau ke atas menyelesaikan terapi. Yang jomblo dapat, gitu kan Pak? Ya, yang kaya dapat, pengen motor dapat di atas itu. Namanya kaji gulo-gulo. Kenapa nggak berguru? Yang berguru ke bawah. Beliau menjawab, "Karena saya mengatakan kepada mereka bahwa apabila kalian mau menjadi murid-murid saya secara benar, kalian harus siap dibersihkan." Siap antum dibersihkan. Allah membersihkan itu dengan dikasih masalah. Harta yang kalian dapatkan dengan cara yang tidak halal akan dihilangkan demi Allah. Mau?
Kalau takut pulang, jangan ke sini, ngaji ke atas. Itu di atas boleh aja silaturahim, tapi jangan tinggalkan di bawah. Di atas rajin banget, di bawah hilang, takut dibersihin, takut dengan masalah. Bener gak ngaji itu? Harta-harta yang kalian dapatkan dengan cara yang tidak halal akan hilang, dibersihkan. Ternyata mereka pun kemudian malah ketakutan, makanya nggak mau belajar, nggak mau bertolibul ilmi, nggak mau bertorekot. Kalau mau kita melihat kisah yang lainnya, bagaimana Allah Ta'ala membuat seorang sufi yang buta huruf, yang nggak ngerti agama, memiliki ilmu yang sangat dalam. Sebabnya satu, karena mengikuti adab, bukan taklid ilmu. Silakan yang pertama itu dulu.